Bambu. Tanaman yang satu ini sangat populer di masyarakat. Beberapa macam usaha kerajinan banyak yang menggunakan media bambu. Berlomba-lomba orang mengubah batang bambu menjadi sebuah bentuk seni dan membuat daya tarik tersendiri. Sehingga orang mempunyai keinginan untuk membeli bambu-bambu yang telah diolah tersebut. Tidak hanya itu, batang bambu yang masih kecil bahkan digunakan sebagai bahan makanan. Bambu-bambu inilah yang juga dapat menopang hidup seseorang. Namanya Pak Misdi. Di usia tuanya masih melakukan pekerjaan sebagai pembuat dan penjual gedek dari bambu. Biasanya bambu yang ada diambil setelah membeli dari pemilik lahan. Tak banyak bambu yang dibutuhkan, hanya 1 sampai 2 saja setiap harinya. Internet mriki niku jangkat inten kali tahun pun ketinggal kula mbabahi beling ten mriko. Setanten mriki mboten saged nyingkiraken pundi-pundi. Dengan sabar, Pak Misdi mulai membersihkan bambu-bambu setelah dipetik. Perlahan tapi dengan arah pasti. Mengiringi langkahnya beban yang sangat berat. Padahal raut wajah dan tubuh sudah mulai renta. Walaupun berat, tetapi langkah-langkah itu tak pernah berhenti. Mane 15 wulan nek. Lek waune enten mriku cuma wonten mriku mboten cocok, akhirnya kali sing gadah niku ditundung. Terus enten mriki niki nyewa niki, nyewa ketane tiyang kilen mriku. Enten mriki cocok. Semangat, kerja keras, dan kesabaran Pak Misdi selama ini membuatnya dapat bertahan hidup bersama bambu yang dikumpulkan. Tetapi sekarang ini bukanlah seperti dahulu. Saat ini sangat sulit mendapatkan bambu. Hutan telah berubah menjadi perumahan. Kebun telah menjadi jalan raya. Hanya di tempat tertentu saja bambu-bambu dapat ditemukan. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Misdi. Selain usia sudah semakin tua, keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini juga mendorongnya bekerja sebagai pembuat dinding dari bambu. Yang lebih penting adalah kebutuhan untuk bertahan hidup sehari-hari. Iki nggih pucuke niku kula sate, nek bongkote kula damel ngeten iki. Damel dagule ngeten.
Satu persatu bambu yang telah ada mulai disiapkan. Pekerjaan ini dilakukan setelah dari hutan bambu. Selanjutnya adalah merakit bambu-bambu tersebut sesuai bentuknya. Biasanya setelah terkumpul selama beberapa hari, bambu-bambu tersebut baru bisa dibentuk. Tangan pekerja keras sangat tampak ketika Pak Misdi memotong bambu-bambu sesuai ukurannya. Tidak ada hiasan yang memperindah selain otot-otot di lengan. Padahal memotong bambu juga tidak mudah. Apalagi tidak sedikit bambu yang dipotong. Keringat yang membasahi wajah dan tubuh pun tak dihiraukan. Seperti inilah Pak Misdi mengawali hidup setiap hari. Langsung motong lek sonten ngirat ngoten. Masih dalu kula nggih kerja mawon ngirati. Demi kebutuhan hidup, Pak Misdi mencoba bertahan. Duri-duri dan kerasnya bambu, panas ataupun hujan, tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Di tengah pekerjaan, terkadang terlintas dalam benak hutan yang mulai tandus atau kebun-kebun yang tak lagi ditumbuhi tanaman bambu. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani, tidak membuatnya merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya, merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalaninya dengan senang. Bagi Pak Misdi, hari ini, hari esok, lusa dan selanjutnya, tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa syukur. Kerja niku nggih pokok sak meleke niku masih dalu nggih werja mawon. Hitungane ngasu-ngasu nggih nek dilem niku. Meskipun sehari-hari hidup dengan membuat dinding dari bambu, tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk menghentikan pekerjaan. Keluhan-keluhan juga tak pernah terdengar. Pak Misdi terus bekerja sampai waktu menghentikan. Tidak semua orang mau membeli dan membutuhkan dinding dari bambu yang dibuat oleh Pak Misdi. Karena dinding-dinding sekarang telah terbuat dari batu yang kokoh. Wonten sing ngambil. Nggih mboten mesti. Rekas nggih kali minggu. Setunggal minggu niku mun mendhet. Cuma gantos-gantos. Hanya sedikit orang yang menggeluti pekerjaan sebagai pembuat dinding dari bambu. Karena keuntungan yang didapat dari hasil penjualan hanya sedikit. Diperoleh pun jika ada yang membeli. Biasanya dalam satu hari
hanya beberapa gedek dapat dijual. Bahkan seringkali tak terjual sama sekali. Sementara kebutuhan hidup semakin besar dan meningkat. Telah cukup lama Pak Misdi bekerja membuat dan menjual dinding dari bambu untuk bertahan hidup. Penghasilan tak pasti maupun saingan yang ada membuat Pak Misdi mengerti benar akan hidup yang dijalani dan terus bertahan bersama dinding bambu buatannya. Keringat terus membasahi wajah dan tubuh. Hari pun semakin siang. Pak Misdi masih terus melakukan aktivitasnya. Raut wajah dengan mata tua terus saja tak bergeming. Kedua tangan dengan jemari yang tak pernah diam sudah tak lagi halus. Kini hanya semangat dan ketekunan yang harus dimiliki dan tak pernah luntur. Kula kerja kinten-kinten setunggal tahun lebih niki, hasilnya niku diarani abot nih. Kadang-kadang telas, mboten nggak ada bunci, mboten nggak ada nopo yatra, mboten nggak ada. Moro-moro wenten mawon. Pak Misdi terus bertahan dengan tenaga tuanya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Misdi tak pernah merasa tubuhnya lemah, sedangkan bibir tuanya selalu tersenyum bersama dinding dari bambu yang siap dijual. Pak Misdi sangat berkeinginan untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pembuat gedek. Tapi karena tidak adanya modal, Pak Misdi hanya dapat bertahan dengan terus bekerja, membuat dan menjual gedek dengan semangat, ketekunan juga kesabaran untuk harapan-harapannya. Lek makan niku kula saentene. Nggih lekas niku kulup, lekas niku nggih mboten nedha, nggih mboten napa. Hitungane sak anu kula. Sing mesti niku nginum tok niku kula niki jarang nedha. Begitulah Pak Misdi membuat dan menjual dinding dari bambu walaupun tidak mudah. Yang dimiliki hanya semangat tinggi, kesabaran, juga ketekunan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walau hanya sederhana. Dengan harapan yang telah lalu di antara perubahan zaman yang terus memacu untuk selalu bertahan. Nggih, damel cekap, damel mboten. Ya napa akal kula pokok kula niki sak titahe. Masih nyade niki nggih mboten saged nekan sak arune tiange sing ngomong. Kula niki mboten saged ngundakaken nggih mboten wantun. Pak, terima kasih Pak ya. Kita tadi sudah diperbolehkan melihat kegiatan Bapak sehari-hari. Gimana Bapak bekerja setiap harinya untuk menghidupi kebutuhan Bapak sehari-hari. Membuat apa Pak namanya tadi? Bambu. Bambu yang gede gitu ya. Nggih. Setiap hari ya Pak itu ya Pak? Nggih, tiap hari. Kerjanya dari pagi sampai kadang-kadang malam juga Pak ya? Nggih. Nggak capek tuh Pak? Mboten.
kan membentuk kita kan ngeten ya kula pasrah mawon ya napa. Jadi setiap hari kerja dari pagi sampai malam nggak ada capeknya tuh. Padahal tadi juga motong-motong bambu, ngambil bambu dari hutan sana Pak ya, jauh jaraknya sampai tangan Bapak apa namanya ngapal terus sering kena pisaunya bambu ya Pak ya. Iya. Itu udah biasa Pak ya kayak gitu. Iya mun biasa ya apa malih. Kadang ngerti lo ya napa anyane motor akan ditukasaken ngeten kan gitu ya. Tapi kula mboten pernah sambat ya napa niku mboten pernah. Nek kula nggih pasrah niku tok. Napa carane kula. Iya, jadi Bapak bekerja keras walaupun usia juga sudah hampir 50-an Pak ya. Iya. Kerja keras setiap hari nyari bambu, motong bambu untuk kebutuhan sehari walaupun Bapak di sini hidupnya juga sendiri. Iya. Nggak ada yang bantu Pak ya. Mboten wonten. Nah dari kerja kerasnya Bapak, dari semangatnya ini ada persembahan dari pemirsa Damar TV Pak. Ini mohon diterima ya Pak. Semoga nanti bisa membantu Bapak walaupun tidak banyak juga. Nah ini ada tambahannya juga Pak. Mohon diterima Pak. Oh nggih. Diterima. Matur nuwun. Nggih, sama-sama. Terima kasih Pak. Nggih. Semoga nanti kerja kerasnya Bapak, semangatnya Bapak nanti jadi inspirasi juga buat pemirsa yang di rumah. Nggih. Ya, kalau gitu kita pamit. Terima kasih Pak. Nggih. Matur nuwun. Sebuah kisah dari sang pekerja keras dengan pekerjaan sebagai pembuat dan penjual dinding dari bambu. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecil, harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras.